Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahmania Aulia Azhara dari kelas sore Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Abudin-Nata. Siapa Abudin-Nata? Profesor Dr. Haji Abudin-Nata, MA adalah guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelahiran Bogor 2 Agustus 1954, yang tumbuh dari latar belakang keluarga religius sederhana. Perjalanan akademinya dimulai dari pesantren dan pendidikan guru agama (PGA) hingga meraih gelar doktor pada tahun 1997 dengan disertasi tentang pemikiran Ibnu Sina, serta menyelesaikan program postdoktoral di McGill University, Kanada, mengenai tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Abudin-Nata juga memiliki 3 dasar pendidikan utama. Yang pertama, dasar religius, yang kedua, dasar filsafat, dan yang terakhir, ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa visi dan misi dari pendidikan Islam bersumber dari visi dan misi ajaran Islam itu sendiri. Pada hakikatnya, ajaran Islam tidak hanya menekankan pada aspek rasio maupun fisik, melainkan juga meningkatkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Karya ilmiah Abudin-Nata. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan oleh beliau antara lain buku Sejarah Agama tahun 1990, yang kedua Ilmu Kalam tahun 1990, yang ketiga Al-Quran Hadis Dirasat Islamiyah tahun 1992, yang keempat Filsafat dan Tasawuf Dirasat Islamiyah 1992, yang kelima Metodologi Studi Islam tahun 1996, Akhlak Tasawuf, Filsafat Pendidikan Islam, Pola Hubungan Guru-Murid, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, Paradigma Pendidikan Islam, Pemikiran Para Tokoh Islam, Pendidikan Islam, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, dan yang terakhir, Manajemen Pendidikan. Apa itu pendidikan Islam? Memahami konsep pendidikan Islam yang berlandaskan nilai dan prinsip Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan nilai dan prinsip Islam, bertujuan untuk mendidik manusia secara menyeluruh. Ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral yang saling berkaitan dalam membentuk karakter individu. Pendidikan ini berupaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Konsep pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Konsep ini mengintegrasikan antara aspek duniawi, pengetahuan dan keterampilan, dan ukhrawi, moralitas dan spiritualitas, dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Konsep yang terdapat dalam pendidikan merupakan suatu pengajaran dan pembekalan yang diperoleh melalui aktivitas yang dilakukan. Pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi peradaban yang kini berada di persimpangan jalan akibat disrupsi teknologi, globalisasi, dan krisis nilai sosial. Menghadapi tantangan ini, transformasi pendidikan yang sekedar mengejar aspek teknis dan intelektual dianggap tidak lagi memadai
karena dapat menciptakan ketidakseimbangan perkembangan individu. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mampu menyatukan kecerdasan kognitif dengan penguatan fondasi moral dan spiritual. Dalam kerangka pemikiran Abudinata, pendidikan harus menjadi proses integratif yang membekali peserta didik dengan keterampilan modern sekaligus karakter yang kokoh. Dengan demikian, kualitas pendidikan masa kini tidak hanya diukur dari kemampuan akademiknya saja, tetapi juga dari kematangan nilai yang menjadi kompas bagi individu dalam menghadapi kompleksitas tantangan global yang terus berubah-ubah. Konsep pendidikan Islam dalam pandangan Abudinata. Dalam perspektif Abudinata, ilmu pendidikan Islam mempunyai dua corak. Yang pertama, filosofis, dan yang kedua, historis. Ilmu pendidikan Islam yang bercorak filosofis adalah ilmu pendidikan Islam yang memfokuskan kajiannya pada pemikiran filsafat Islam dengan sifat yang mendalam. Radikal universal dan sistematis filsafat pendidikan Islam berupaya menjelaskan konsep-konsep yang mendasar tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan berbagai aspek penelitian Islam. Selanjutnya, ilmu pendidikan Islam yang bercorak historis adalah ilmu pendidikan Islam yang memfokuskan kajiannya pada data-data empiris yang dapat dilacak dalam sejarah, baik berupa karya tulis peninggalan, berupa lembaga, maupun pendidikan dengan berbagai aspeknya. Melalui kajian ini, umat akan diajak untuk menyaksikan maju mundurnya beragama Islam sepanjang sejarah, untuk kemudian direnungkan, dianalisis, dan diambil hikmahnya. Pemikiran pendidikan Islam dalam perspektif Abudinata sangat berpotensi besar untuk membentuk karakter peserta didik jika pendidikan agama Islam tersebut dijadikan sebagai dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Islam bukan hanya dilihat sebagai materi ajaran yang diajarkan oleh guru agama saja, melainkan juga dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para peserta didik serta oleh para guru bidang studi lainnya. Faktor-faktor pemikiran Abudinata. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Tokoh ini adalah pakar pendidikan Islam sekaligus penulis produktif yang meniti karir dari tradisi pesantren hingga menjadi intelektual internasional. Beliau pernah menjabat sebagai dekan FITK UIN Jakarta dan Direktur Diktis Kemenak RI. Dengan pemikiran yang mensinergikan etika Islam klasik dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dengan kebutuhan dunia modern. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Abudinata memandang kebudayaan dan kesenian sebagai fitrah suci pemberian Tuhan yang bersifat netral dan harus disyukuri melalui pemanfaatan yang lurus demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menekankan bahwa ekspresi keindahan seperti berpakaian rapi di masjid dan menjalani persahabatan universal merupakan perintah Al-Quran. Dalam konteks Indonesia, Nata melihat kondisi sosial budaya sebagai realitas multikultural yang kompleks dan dinamis, yang sekaligus menjadi tantangan serta peluang strategis dalam pengembangan pendidikan Islam dan pembinaan karakter bangsa. Nomor 3, pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Abudinata banyak mengkaji pemikiran para tokoh pendidikan Islam kontemporer, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemikiran tokoh besar seperti Al-Attas, Fazlur Rahman, dan Iqbal merumuskan sistem pendidikan Islam yang integratif dan humanistik. Beliau menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu menyatukan ilmu agama dengan sains modern serta menghargai martabat manusia, sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Yang nomor 4, tuntutan modernisasi dan globalisasi. Abudinata menegaskan bahwa pendidikan Islam harus bertransformasi menjadi sistem yang relevan, luas, dan kolaboratif,
guna menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks. Beliau mendorong adanya relaksasi dalam pembidangan ilmu agama agar tidak lagi kaku, melainkan mampu bekerja sama dengan ilmu-ilmu umum dalam memecahkan masalah modern tanpa menghilangkan karakter dasarnya. Sebagai pelopor institusi pendidikan yang orisinal dan variatif, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat serta mengintegrasikan kebutuhan ilmu pengetahuan secara menyeluruh agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Faktor pemikiran Abudinata yang terakhir adalah pengaruh pemikiran filsafat Islam dan Barat. Pemikiran filsafat, baik Islam maupun dari Barat, juga mempengaruhi pendekatan konseptual Abudinata dalam pendidikan Islam. Beliau mengadopsi pendekatan filosofis dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, pembentukan insan kamil, pengembangan akhlak, dan lain-lain, serta menganalisis hubungan antara ilmu, iman, dan amal. Tujuan pendidikan Islam yang pertama insal kamil, menciptakan manusia sempurna dalam akhlak. Selanjutnya potensi, mengembangkan potensi akal dan spiritual siswa. Nomor 3 karakter, mendidik karakter berlandaskan akhlak mulia. Dan terakhir kontribusi, mempersiapkan kontribusi sosial dan kemanusiaan. Pengertian pendidikan Islam telah banyak dibahas oleh para pakar pendidikan Islam. Dari berbagai ungkapan tersebut, pada umumnya sepakat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina pribadi yang berakhlak. Profesor Dr. Abudin Nata, MA, menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu antroposentris, teosentris, sedangkan di Barat hanya seputar antroposentris saja dan atau tujuan sekuler dan duniawi. Oleh karenanya, hal ini menjadi perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Namun dalam pendidikan Islam memiliki pandangan yang komprehensif dan holistik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam di samping berupaya membina kecerdasan intelektual, keterampilan, dan raganya, juga membina jiwa dan hati nuraninya. Metode pendidikan Islam menurut Abudinata, yang pertama, metode keteladanan atau biasa disebut uswatun hasanah. Menurut Abudinata, keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif yang ditetapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan, keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Dalam Al-Quran, kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah, yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Yang nomor 2, metode dialogis dan partisipatif. Metode diskusi adalah saran satu cara penyajian pembelajaran dengan cara menghadapkan peserta didik kepada suatu masalah yang dapat berbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama melalui dialog antara pendidik dan peserta didik dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang diajukan oleh pendidik yang harus dijawab oleh peserta didik, mengaktifkan ingatan dan membangun keberanian, melatih kemampuan berbicara peserta didik, berpikir lebih teratur, dan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik secara objektif. Metode yang selanjutnya, metode pendidikan, pendekatan holistik untuk mendidik generasi berkarakter. Metode pendidikan Islam menekankan interaksi harmonis antara guru dan murid. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar, menjadikan pengalaman pendidikan lebih bermakna, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan dan pembelajaran kontekstual, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang utuh dan berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam menurut Abudinata. Berorientasi pada tauhid teosentris.
Menurut Abudinata, tauhid sebagai dasar yang pokok atau fundamen merupakan interpretasi atas dasar-dasar yang lain. Karena pada hakikatnya seluruh norma yang Islam diajarkan bersumber pada tauhid. Tauhid merupakan dasar yang sangat humanis, karena ajaran yang teosentris pada dasarnya bertujuan untuk menyempurnakan manusia dalam segala dimensi sebagai fitrah manusia. Nomor 2, komprehensif dan terintegrasi. Abudinata menegaskan bahwa pendidikan Islam yang baik harus dibangun secara komprehensif, mencakup dasar ajaran Al-Quran dan Sunnah, pemikiran filsafat Islam, fakta sejarah dan realitas empiris, serta penerapan praktis dalam pendidikan. Pendidikan Islam juga berperan sebagai perekat persatuan bangsa melalui pemahaman agama yang utuh, benar, dan tidak memaksa. Transformasi dan dakwah Islam pada hakikatnya bertujuan mengubah jiwa dan sikap manusia ke arah yang lebih baik. Yang paling efektif dilakukan melalui pendekatan budaya dan seni agar perubahan terjadi secara alami, damai, dan tanpa pemaksaan. Nomor 3, pendidikan berbasis konstekstual. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia menekankan penyesuaian pembelajaran dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, usia, dan kondisi peserta didik, serta lingkungan tempat ia hidup. Setiap manusia memiliki persamaan sekaligus perbedaan baik dalam kemampuan intelektual, kecenderungan, maupun perkembangan jiwa, termasuk kondisi khusus. Karena itu, pendidikan harus dirancang secara adil dan manusiawi. Manusia juga memiliki fitrah untuk memilih yang benar dan salah melalui akal sehat, dan kemampuan ini hanya berkembang melalui pendidikan yang sehat. Oleh sebab itu, pendidik wajib menyesuaikan proses pembelajaran dengan keunikan setiap peserta didik. Nomor 4, pendidikan akhlak dan moral. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia menekankan penyesuaian pembelajaran dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, usia, dan kondisi peserta didik, serta lingkungan tempat ia hidup. Setiap manusia memiliki persamaan sekaligus perbedaan, baik dalam kemampuan intelektual, kecenderungan, maupun perkembangan jiwa, termasuk kondisi khusus. Karena itu, pendidikan harus dirancang secara adil dan manusiawi. Manusia juga memiliki fitrah untuk memiliki yang benar dan salah melalui akal sehat, dan kemampuan ini hanya berkembang melalui pendidikan yang sehat. Oleh sebab itu, pendidik wajib menyesuaikan proses pembelajaran dengan keunikan setiap peserta didik. Filosofi pendidikan. Proses pembentukan. Pendidikan membentuk individu yang utuh dan paripurna. Nomor 2, integrasi ilmu. Menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keimanan. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Pendidikan sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Memahami dasar-dasar penting pendidikan Islam. Yang pertama, keikhlasan dan niat. Keikhlasan dalam pendidikan menciptakan motivasi yang kuat bagi pendidik dan peserta didik. Memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan tujuan yang benar dan tulus. Nomor 2, konsistensi pengajaran. Konsistensi dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan, menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, keseimbangan ilmu. Keseimbangan antara ilmu dan amal mengajarkan bahwa pengetahuan harus diimplementasikan dalam tindakan nyata, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter yang baik dan tanggung jawab sosial. Perbandingan pendidikan tradisional dengan Abudinata dalam pendidikan Islam. Pendidikan tradisional. Pendidikan Islam tradisional seringkali fokus pada hafalan dan metode pengajaran yang formal. Pendekatan ini cenderung terpisah antara ilmu pengetahuan dan iman,
sehingga dapat membatasi pemahaman siswa terhadap konsep yang lebih luas. Siswa biasanya tidak terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, melainkan hanya menerima informasi tanpa penghayatan yang mendalam. Pendidikan Abudinata. Sebaliknya, pendidikan menurut Abudinata menekankan integrasi nilai-nilai dan pendekatan yang holistik. Metode ini berfokus pada pengembangan karakter dan intelektual siswa secara seimbang, serta menekankan pentingnya konteks dalam pengajaran. Dengan cara ini, siswa dapat memahami hubungan antara ilmu dan iman, serta relevansi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penerapan konsep pendidikan Islam Abudinata ada 5. Yang pertama, kualitas karakter meningkatkan nilai positif pada siswa. Yang kedua, kesadaran sosial mengembangkan empati dan kepedulian di masyarakat. Nomor 3, inovasi pendidikan mendorong metode belajar yang relevan dan kreatif. Nomor 4, masyarakat harmonis membangun kehidupan yang saling menghargai dan damai. Yang terakhir, keharmonisan komunitas menginspirasi hubungan positif antar individu. Tantangan pendidikan Islam menghadapi isu global dan lokal pada masa kini. Globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dengan pengaruh budaya luar yang dapat mengaburkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, mengakibatkan ketidakpahaman di kalangan generasi muda. Kurangnya pemahaman. Banyak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya integrasi nilai dan ilmu dalam pendidikan Islam, yang dapat menghambat pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran agama. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru menjadi tantangan utama dalam menerapkan pendidikan Islam yang efektif, sehingga mengurangi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Kesimpulan penting tentang pendidikan Islam dan kontribusi Abudinata. Pendidikan Islam adalah proses holistik dan integratif yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual saja, tetapi juga mencakup pengembangan spiritual dan moral. Peran Abudinata sangat penting dalam mendorong pemikiran modern tentang pendidikan Islam. Pendidikan dapat diartikan dalam artian membimbing, mengarahkan manusia untuk dapat mengenali potensi dirinya sendiri, sehingga potensi tersebut dapat aktual dan menjadi penolong bagi dirinya sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Begitupun pernyataan yang disampaikan Profesor Abudinata MA bahwa pendidikan merupakan proses penempaan seumur hidup dan guru sebagai penempa, sehingga menjadikan peserta didik menjadi emas atau sukses di masa yang akan datang. Islam hadir sebagai solusi untuk mengatasi hal ini sebagaimana dalam pemikiran Profesor Dr. Abudinata MA yang memaparkan konsep pendidikan Islam dengan begitu komprehensif. Dalam konsep pendidikan Islam menurut Profesor Dr. Abudinata MA, Islam dan pendidikan Islam sudah siap dapat menyesuaikan era hari ini, bahkan era apapun yang akan datang, pendidikan Islam akan tetap relevan. Hal ini dikarenakan sifat pendidikan Islam yang perennialis dan membuat prinsip komprehensif dan holistik. Selain itu, ditinjau dari segi definisi, tujuan, visi misi, prinsip, serta karakteristiknya sangat relevan dengan era hari ini. Kurang lebihnya, presentasi konsep pendidikan Islam menurut Abudinata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.